Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan uji kompetensi virtual aljabar. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai soal nomor 1 sampai 6. Kali ini kita akan lanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Bagi yang belum sempat menonton video sebelumnya, silahkan dilihat di link di atas ya. Baik, langsung saja nomor 7. Jabarkan dan jumlahkan atau kurangkan suku-suku sejenis pada bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Baik, masih ingat ya mengenai pengertian dari suku-suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel yang sama, variabel dan pangkat variabel yang sama ya. Yang pertama, negatif 9x dikurang 5, kemudian ditambah 3x ditambah 10. Nah, cara menjawabnya, ini kita keluarkan dari kurung dulu, kemudian kita kelompokkan. Nah, negatif 9x kita dekatkan dengan 3x seperti ini. Kemudian negatif 5 kita dekatkan dengan positif 10. Nah, di sini baru kita bisa jumlahkan atau kurangkan ya suku-suku sejenisnya, yaitu negatif 9 ditambah 3. Negatif 9 ditambah 3, jangan salah ya, hasilnya adalah negatif 6x ya. Kemudian negatif 5 ditambah 10, hasilnya adalah positif 5. Nah, terjawab untuk yang A. Kemudian yang B, 5x dikurang 1 ditambah negatif 5x dikurang 7. Nah, ini kita keluarkan juga dari kurungnya menjadi 5x dikurang 5x ya. Kita kelompokkan jadi seperti ini. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 7 atau negatif 1 dikurang 7. Nah, seperti ini. Nah, 5x dikurang 5x habis ya. 0x atau nggak usah lagi ditulis x-nya. Sedangkan negatif 1 dikurang 7, hutang 1, kemudian hutang lagi 7, hasilnya adalah hutang 8 atau negatif 8. Oke, ini jawabannya. Yang C, 25x dikurang 13. Kemudian dikurang 10x ditambah 7. Sama, kita kelompokkan 25x dikurang 10x. Kemudian negatif 13. Nah, jangan lupa nih dikurang lagi. Dikurang dengan positif 7 atau menjadi negatif 7 ya. 25x dikurang 10x itu hasilnya adalah 15 ya, 15x. Kemudian di sini negatif 13 dikurang 7. Hutang 13, hutang 7. Hasilnya hutang 20 atau negatif 20. Oke. Kemudian yang D, negatif 4x dikurang 1 dikurang dalam kurung negatif 6x dikurang 4. Nah, hati-hati di sini. Negatif 4x tetap. Kemudian di sini negatif ketemu negatif. Ya, kita kalikan kan. Negatif ketemu negatif 6x menjadi positif 6x. Nah, kemudian negatif 1. Ya, ini negatif satunya. Kemudian dikurang lagi dengan negatif 4. Nah, ini kali ini, kemudian ini kali ini. Negatif dikali negatif 4 menjadi positif. Nah, ya, hati-hati ya. Positif 4. Hasilnya negatif 4x ditambah 6x. Negatif 4. Hutang 4 bayar 6. Hasilnya positif. Positif 2x. Kemudian negatif 1 ditambah 4. Hasilnya 3. Jadi hasilnya 2x ditambah 3. Kemudian yang E, negatif 2 dalam kurung 2x tambah 5 ditambah 8 dalam kurung 3x dikurang 1. Nah, ini seperti video kemarin, video part 1. Ini kita kalikan juga ke dalam menjadi negatif 2 dikali 2x, hasilnya negatif 4x. Kemudian negatif 2 dikali positif 5, hasilnya negatif 10. Lalu ditambah 8 dikali 3x, hasilnya 24x ya. Kemudian 8 kali negatif 1, hasilnya negatif 8. Nah, setelah ini kita kelompokkan yang variabelnya sama atau yang sejenis suku-sukunya. Yang sejenis adalah negatif 4x dengan 24x. Kemudian negatif 10 dengan negatif 8. Negatif 4x ditambah 24x itu adalah 20x. Kemudian negatif 10 dikurang 8 itu adalah negatif 18. Jadi jawabannya 20x dikurang 18. Ini kenapa nggak bisa lagi ya kita jumlahkan ya? Karena ini tidak sejenis. Yang satu pakai X, yang satu nggak ada. Jadi ini nggak bisa kita apa-apakan lagi. Seperti juga soal-soal yang sebelumnya ini. Negatif 6x tambah 5, ini nggak bisa lagi karena nggak sejenis lagi ya. Ini juga sama, dan ini juga sama. 2x tambah 3 juga tidak sejenis. Oke. Nah, lanjut yang F. 11 dalam kurung 3x tambah 2 dikurang 5 dalam kurung 14x ditambah 2. Ini kita kalikan juga, 11 dikali 3x, hasilnya 33x. Kemudian 11 dikali 2, hasilnya 22. Kemudian di sini jangan lupa,
negatif 5 ya. Negatif 5 dikali 14x hasilnya negatif 70x. Kemudian negatif 5 lagi kalikan positif 2. Hasilnya negatif 10. Nah, di sini kita kelompokkan yang sejenisnya. 33x dikurang 70x. Kemudian 22 dikurang 10. 33x dikurang 70x hasilnya adalah negatif 37x. Lalu 22 dikurang 10 hasilnya 12. Jadi jawabannya negatif 37x ditambah 12. Kemudian yang G, 1/3 dalam kurung 2x tambah 5 ditambah 1/6 dalam kurung x dikurang 9. Kita kalikan 1/3 dikali 2x hasilnya 2x/3. 1/3 dikali 5 hasilnya 5/3. Kemudian 1/6 dikali x hasilnya 1x/6. Kemudian 1/6 dikali negatif 9 hasilnya negatif 9/6. Yang sejenis yang mana? Yang sejenis tetap yang ada variabel x-nya. 2x tambah 3 dengan 1x tambah 6. Kemudian 5/3 dikurang 9/6. Ini penyebutnya harus kita samakan ya untuk menjumlahkan pecahan. Maka di sini penyebutnya kita jadikan 6. Maka di sini itu adalah karena di sini 3 supaya jadi 6 berarti kan kita kali 2 ya. Berarti 2 dikali 2x hasilnya 4x. Nah, ini enggak berubah, 1x/6. Kemudian di sini 5/3 dikali 2 juga menjadi 10/6. Kemudian di sini negatif 9/6 tidak berubah. Nah, ini kita jumlahkan ya, 4x ditambah 1x hasilnya itu adalah 5x/6. Kemudian di sini 10 dikurang 9 hasilnya 1/6. Oke ya. Dan yang terakhir 1/6 dalam kurung 4x dikurang 6 dikurang 1/6 dikali 15x tambah 13. Sama caranya seperti yang soal sebelumnya, ini kita kalikan 4x/6, kemudian 1/6 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6/6. Kemudian di sini negatif 1/6, jangan lupa negatifnya, negatif 1/6 dikalikan 15x, hasilnya negatif 15x/6. Kemudian negatif 1/6 dikalikan 13, hasilnya negatif 13/6. Nah, ini kebetulan sudah sama semuanya penyebutnya yaitu 6. Langsung saja kita kelompokkan yang sejenisnya. 4x/6 dikurang 15x/6, kemudian negatif 6/6 dikurang 13/6. 4x dikurang 15x, 4 kurang 15 itu adalah negatif 11x/6. Kemudian di sini negatif 6/6 dikurang 13/6 itu adalah negatif 19/6. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, lanjut soal nomor 8. Ada 3 buah pola. Pola 1, pola 2, dan pola 3. Pertanyaannya, tulislah 2 bentuk aljabar ekuivalen yang menyatakan banyaknya titik pada susunan pola di atas. Kemudian yang B, gunakan kata-kata dan diagram untuk menjelaskan mengapa bentuk aljabar tersebut benar. Baik, cara menjawabnya. Yang pertama, 2 bentuk aljabar yang ekuivalen. Kita lihat di sini ada 3 buah pola. Pola yang pertama, pola yang kedua, dan pola ketiga bentuknya mirip. Ya, dan yang kita lihat di sini yang tidak berubah dari ketiga pola ini adalah yang posisi di tengah sini. Ada 2 buah titik, ada 2 buah titik, dan ada 2 buah titik. Jadi ini tidak berubah alias konstan. Ya, kita bisa simbolkan dengan begini. Nah, ini konstannya. Kemudian variabelnya, pada setiap pola kita perhatikan pada pola yang pertama itu adalah 4 buah titik di masing-masing sisi. Sisi kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, dan kiri atas. Jadi ada 4 buah titik. Kemudian pola yang kedua, 2 buah di kanan atas, 2 buah kanan bawah, 2 buah kiri atas, dan 2 buah kiri bawah. Masing-masing sisi ada 2 titik. Ya, jadi 8 titik. Ini ada 8. Di sini tadi ada 4 titik di masing-masing sisinya. Kemudian yang ketiga, ada 3 buah titik di masing-masing sisi. Maka kita tuliskan 12 ya. Masing-masing pola ini selisihnya 4. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa polanya itu adalah 4x ditambah 2. Maksudnya x ini adalah nama polanya ini. Pola 1, pola 2, pola 3. 4-nya ini adalah koefisiennya, yaitu kalau pola 1 kan tadi ada 4 titik. Berarti kan 4 kali 1. Pola yang kedua ada 8 titik diperoleh dari 4 dikalikan 2. Pola yang ketiga 12 titik diperoleh dari 4 dikalikan 3. Jadi x-nya yang terus berubah sesuai dengan nama polanya, pola 1, pola 2, pola 3. Dan 4 ini adalah
kelipatannya, kelipatan titik di masing-masing sisi ya. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk aljabar yang ekuivalen, satunya bisa kita tuliskan bahwa ini 4x dengan 2 ini kan bisa dibagi dengan 2. Maka kita tuliskan seperti ini 2 dalam kurung 4 dibagi 2 ini kan hasilnya 2x. Kemudian 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya 2 dalam kurung 2x ditambah 1. Kemudian yang B, gunakan kata-kata dan diagram untuk menjelaskan mengapa bentuk aljabar tersebut adalah benar. Nah, kalau kata-katanya, kata-kata atau diagram ya di sini ya. 4x ditambah 2 ini tadi sudah kita jelaskan bahwa 2 itu menyatakan 2 titik di tengah yang selalu tetap, dan 4x menyatakan banyaknya titik-titik yang bertambah di sekeliling kedua titik di tengahnya. Kemudian kalau 2 dalam kurung 2x tambah 1, itu artinya adalah karena pola tersebut dibagi menjadi 2 secara vertikal, sehingga mempunyai titik yang sama banyak di sisi kiri dan kanan. Jadi kalau kita bagi seperti ini, set, yang juga sama, nah seperti ini juga sama. Nah, masing-masing sisi di kiri dan kanan itu mempunyai banyak titik sebanyak 2x ditambah 1. Di mana 1 menyatakan titik tengahnya, dan 2x menyatakan banyaknya titik-titik yang bertambah. Nah ya, pola ke-1 ada 2 buah titik yang bertambah di setiap sisinya. Pola kedua ada 2 buah titik, ya kan, yang bertambah di setiap sisi, dan pola yang ketiga ada 3 buah titik, seperti itu ya. Baik, lanjut nomor 9. Panitia OSIS sebuah sekolah ingin mengadakan acara pentas seni. Panitia berhasil mengumpulkan sponsor untuk memberikan bantuan dana untuk acara pentas seni. Ada 3 sponsor yang memberikan dana masing-masing sebesar Rp500.000. Ada 5 sponsor yang memberikan dana masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan tambahan sponsor sebesar Rp100.000 untuk setiap jenis lomba seni yang diselenggarakan. Kemudian ada 10 sponsor yang memberikan dana masing-masing sebesar Rp200.000 untuk setiap jenis lomba seni yang diselenggarakan. Pertanyaannya, tulislah bentuk aljabar dari banyak dana dari masing-masing jenis sponsor di atas. Kemudian yang B, tulislah bentuk aljabar dari total dana yang dikumpulkan oleh panitia jika X menyatakan banyak jenis lomba seni yang diselenggarakan. Kemudian yang C, tulislah bentuk aljabar yang ekuivalen dengan bagian B. D, deskripsikan arti dari setiap unsur dalam bentuk aljabar yang ekuivalen pada bagian C. E, jika lomba seni yang diselenggarakan adalah lomba band, lomba menyanyi, lomba seni drama, lomba tari, dan lomba membaca puisi, berapa total dana yang terkumpul dari sponsor tersebut? Caranya yang pertama, nah di sini ada X. Nah di sini X-nya menyatakan banyak jenis lomba seni. Berarti kita tuliskan banyak jenis lomba seni itu adalah X. Lalu kalimat yang pertama ini, 3 sponsor memberikan dana masing-masing sebesar Rp500.000. Berarti 3 dikali Rp500.000 ya, hasilnya Rp1.500.000. Kemudian ada 5 sponsor yang memberikan dana masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan tambahan sponsor sebesar Rp100.000 untuk setiap jenis lomba yang diselenggarakan. Artinya 5 sponsor ini Rp1.000.000 tidak berubah, tapi perubahannya di sini di Rp100.000 untuk setiap jenis lomba seni. Maka kita tuliskan 5 dalam kurung Rp1.000.000 ditambah 100.000 dikalikan X. X ini kan tadi banyak jenis lombanya. Karena di sini setiap sponsor itu memberikan 100.000 untuk setiap jenis lomba. Jadi setiap jenis lomba ini kita misalkan dengan X, berarti X dikali dengan 100.000 ya. Maka seperti ini penulisannya, 5 dikali 1 juta ditambah 100.000 X. Kita kalikan, 5 dikali 1 juta itu adalah 5 juta. Kemudian 5 dikali 100.000 X hasilnya 500.000 X. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, ada 10 sponsor yang memberikan dana masing-masing sebesar Rp200.000 untuk setiap jenis lomba. Berarti 200.000 untuk setiap jenis lomba. Berarti 200.000-nya kita kalikan dengan X. Maka menjadi 10 dikali 200.000 X. Hasilnya 2 juta X. Ya. Ini yang pertanyaan yang A sudah terjawab. Kemudian yang B, tulislah bentuk aljabar dari total dana. Berarti kita jumlahkan saja langsung ketiga-tiganya. Rp1.500.000 ditambah 5 juta ditambah 500.000 X. Kemudian ditambah lagi dengan 2 juta X. Nah, kemudian yang C-nya. Tulislah bentuk aljabar yang ekuivalen dengan bagian B. Jadi yang B ini kita hitung saja ya langsung ya.
Kita hitung 1.500.000 ditambah 5 juta itu adalah 6.500.000 rupiah. Kemudian ini kan sejenis nih 500.000 X ditambah 2 juta X. Berarti 500.000 ditambah 2 juta hasilnya 2.500.000 X. Nah, terjawab ya yang C ya. Kemudian yang D, deskripsikan arti dari setiap unsur dalam bentuk aljabar yang ekuivalen pada bagian C. Nah, tadi yang C tadi 6.500.000 ditambah 2.500.000 X. 6.500.000 itu menyatakan dana yang akan diterima oleh OSIS terlepas dari banyak jenis lomba seni yang diselenggarakan. Berapapun jenis lombanya tetap 6.500.000 akan diterima. Sedangkan 2.500.000 X itu menyatakan dana yang akan diterima oleh OSIS tergantung dari banyak jenis lomba seni yang akan diselenggarakan. Ya, seperti ini. Kemudian yang E, jika lomba seni yang diselenggarakan adalah lomba band, lomba menyanyi, lomba seni drama, lomba tari, dan lomba membaca puisi, berapa total dana yang terkumpul dari sponsor? Nah, kita lihat sini ada berapa lomba? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 lomba. Maka X-nya kita ganti dengan 5. Sehingga menjadi 6.500.000 ditambah 2.500.000 dikali 5. 6.500.000 ditambah 2.500.000 dikali 5 itu adalah 12.500.000. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 19 juta rupiah. Jadi total dana yang diterima oleh OSIS dari sponsor itu kalau dia menyelenggarakan 5 buah jenis lomba yaitu adalah 19.500.000 rupiah. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, lanjut soal yang terakhir. Panitia OSIS menjual tiket untuk konser musik yang merupakan acara tahunan sekolah. Rani menjual A, jumlah tiketnya masih dalam bentuk variabel, A tiket. Bagas menjual 3 kali dari tiket yang dijual oleh Rani. Cakra menjual 4 tiket lebih sedikit dari tiket yang dijual oleh Rani. Malik menjual 10 tiket lebih banyak dari Rani. Nah, kita jawab. Yang pertama, tulislah bentuk aljabar dari banyak tiket yang dijual oleh Bagas, Cakra, dan Malik. Pertama, tiketnya Bagas. Karena di sini tadi Rani menjual A tiketnya, dan kemudian kalimat berikutnya Bagas menjual 3 kali ya. 3 kali dari Rani. Berarti 3 kali A atau 3A ya. Kemudian untuk Cakra menjual 4 tiket lebih sedikit dari yang dijual oleh Rani. Berarti 4 tiket lebih sedikit dari Rani berarti kan Rani dikurang 4 atau A dikurang 4. Kemudian yang C, Malik menjual 10 tiket lebih banyak dari Rani. Berarti karena Raninya A berarti oleh Malik menjadi A ditambah 10. 10 tiket lebih banyak. Nah, oke, terjawab yang A ya. Yang B, tulislah bentuk aljabar dari total tiket yang dijual oleh Rani, Bagas, Cakra, dan Malik. Jadi kita jumlahkan semua tiket yang dijual oleh keempat orang ini. Mulai dari Rani. Rani tadi adalah A. Bagas tadi 3A. Cakra itu adalah A dikurang 4. Dan Malik A ditambah 10. Nah, kita jumlahkan semuanya. Yang sejenis A, 3A, 4A sudah ya. Karena ini kan A ini kalau nggak ada berarti kan 1. Ini 1, ini 1. Jadi 1A ditambah 3A, 4A, tambah 1A lagi 5A, kemudian tambah 1A lagi menjadi 6A. Kemudian yang ininya negatif 4 ditambah 10, hasilnya positif 6. Jadi ini jawabannya yang B, 6A ditambah 6. Kemudian yang C, jika ada 10 tiket yang tidak terjual, tulislah bentuk aljabar dari banyak tiket secara keseluruhan. Berarti tinggal kita kurangkan dengan 10, yaitu 6A ditambah 6 dikurang 10. Maka menjadi 6A, ini menjadi negatif 4. Berarti 6A dikurang 4. Ya, karena ada 10 tiket yang tidak terjual itu artinya dikurang 10. Ya. Kemudian yang terakhir, jika tiket yang dijual oleh Rani sebanyak 12 tiket, berapa banyak tiket secara keseluruhan? Nah, sekarang kalau sudah diketahui nih nilai A-nya sama dengan 12 berarti ya. Karena kan tadi di awal tadi Rani katanya A, ya. Sekarang kalau Raninya sudah diketahui 12 berarti A-nya kita ganti dengan 12. Maka banyak tiket secara keseluruhan. Kita lanjutkan dari soal yang C tadi yaitu 6A dikurang 4. A-nya ini kita ganti dengan 12 sudah. Maka menjadi 6 dikali 12 dikurang 4. 6 kali 12 hasilnya 72.
dikurang 4 hasilnya 68. Jadi banyak total tiket secara keseluruhan itu adalah 68 tiket. Nah, oke. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.